Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengulas materi yang sangat menarik karena kita setiap hari harus melakoninya, harus melaksanakannya sebagai insan yang penuh pemikiran, penuh dengan gagasan, tentunya gagasan-gagasan yang kreatif, ide-ide yang menakjubkan, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah pada kehidupan kita. Coba tebak, materi apa itu? Ya, anak-anak mungkin kesulitan memahami materi apa yang akan kita diskusikan hari ini. Kata kuncinya adalah setiap ada kegiatan, setiap ada permasalahan, kita tidak bisa lepas dari menyampaikan ide, menyampaikan gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Di situ ada penyampaian argumen supaya kita bisa diterima, gagasan kita bisa diterima, akhirnya kegiatan berjalan dengan lancar, permasalahan juga dapat diselesaikan. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini mungkin kita perlu mencermati apakah ada isu-isu yang menarik yang berkembang saat ini. Tentunya ada. Misalnya isu tentang penanganan COVID-19, kemudian untuk kalian semua isu tentang praktik kerja lapangan atau PKL di dunia industri sebagai siswa SMK. Isu-isu yang berkembang terus-menerus bermunculan lalu diselesaikan dengan berbagai ide pemecahan. Kenapa bisa terselesaikan? Karena adanya pandangan-pandangan yang kritis dari setiap orang yang terlibat di dalam isu tersebut. Sebagai contoh, ketika Anda ingin memutuskan untuk PKL di suatu tempat atau di suatu industri, siapa yang kita ajak berdiskusi? Tentunya salah satunya adalah orang tua kita, saudara kita, kemudian guru di sekolah, kemudian teman-teman sejawat. Karena bagaimanapun kita perlu mendapat pertimbangan untuk menemukan tempat-tempat yang menarik untuk kita, kemudian bermanfaat untuk kita, dan kita juga enjoy dalam melaksanakannya. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana keputusan-keputusan itu bisa kita ambil dalam sebuah diskusi? Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Mungkin kalian masih bingung apa itu teks diskusi. Tapi yang pasti agar kebingungan itu tidak berlarut-larut di dalam pikiran kita, maka kita wajib menetapkan apa manfaat kita belajar teks diskusi. Baik, sesuai dengan definisinya, teks diskusi itu adalah teks yang berisi argumen-argumen, pandangan-pandangan seseorang terhadap isu yang sedang berkembang. Apakah Anda pernah menyampaikan argumen kepada orang lain berkaitan dengan sebuah isu? Ya. Kalau Anda pernah menyampaikan itu, berarti Anda sudah terlibat dalam sebuah diskusi. Jadi diskusi pada masa ini tidak hanya terbatas pada pertemuan beberapa orang. Jadi diskusi-diskusi selama pandemi ini sudah berubah dari ruang terbuka menjadi ke ruang maya. Seperti diskusi di channel YouTube, diskusi di channel TikTok, misalnya diskusi di Instagram, website. Nah, diskusi-diskusi tidak hanya terbatas pada ruang-ruang terbuka. Jadi harus face to face, tatap menatap, tidak. Melainkan yang terpenting dalam teks diskusi adalah bagaimana argumen itu Anda kemas. Anda jadikan sebuah pendapat yang kritis, ya, yang logis, yang terstruktur sehingga orang lain mampu memahami pendapat kita. Sebentar lagi Ibu akan menyampaikan
hal-hal yang mungkin terjadi jika kita berdiskusi di dunia maya. Anak-anak, mari kita saksikan video ibu. WA dan lain sebagainya, DM, kemudian saling rayu, dan hubungan ini sangat instan, begitu cepat, langsung ada pertemuan kilat. Setelah itu kemudian terjadilah hubungan yang lebih sensual, yaitu ada romantic dinner, dan mereka saling mengirim bunga, kue, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk mencapai suatu kedekatan. Dan setelah salah satu pasangan kepincut, penipu mulai bekerja. Di situ dia mulai mengatakan, saya punya masalah, bisa nggak kamu bantu saya? Bentuk masalahnya macam-macam, apa karena masalah bisnis, apakah merasa personal, atau orang tua sakit, atau dirinya sakit. Dan akhirnya kemudian Anda tergugah untuk membantu. Korban mulai tergugah untuk membantu, dan kemudian mulai diminta, bisa nggak kasih pinjam saya? Baiklah anak-anak, kita sudah mengulas banyak tentang materi diskusi pada hari ini. Ibu berbahagia, Anda masih selalu bertahan dalam situasi pandemi ini untuk terus belajar, selalu mengasah diri. Itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Anak-anak, hal yang terbaik lagi adalah mari kita mendiskusikan isu-isu yang terjadi di masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Itu tugas kita. Setuju? Baiklah, kalau sudah setuju, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Akhir kata Ibu sampaikan terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.